Inter Milan, sukses memperlebar jarak dari Juventus di puncak klasemen menjadi 15 poin usai mengalahkan Genoa di pekan ke-27 Liga Serie A musim ini. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza tersebut berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan La Beniamata. Inter sejatinya sudah unggul 2-0 di babak pertama melalui gol yang dicetak oleh Christian Aslani pada menit ke-30, dan Alexis Sanchez pada menit ke-38. Namun Bologna mampu memperkecil ketertinggalan melalui Johan Vazquez pada menit ke-54. Dengan hasil tersebut maka pasukan Simone Inzaghi hanya membutuhkan 18 poin lagi untuk bisa menyegel gelar Scudetto musim ini. Jika Inter mampu menyapu bersih 6 laga beruntun berikutnya, maka pasukan Simone Inzaghi bisa merayakan bintang kedua mereka di Giuseppe Meazza, saat melakoni laga derby Milan. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani mengungkapkan rasa puasnya setelah mencetak gol pertamanya saat mengalahkan Genoa pada malam tadi. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai pertandingan, Aslani menyebut bahwa mencetak gol di San Siro dan membantu Inter meraih kemenangan adalah suatu perasaan yang istimewa. Saya mendedikasikan gol itu untuk keluarga saya dan seluruh tim. Ungkap Aslani seperti dilansir FC Internews. Mereka semua datang untuk memeluk saya, karena saya sudah lama menantikan gol ini mengingat saya adalah penggemar berat Inter. Suatu perasaan yang istimewa bisa mencetak gol di depan penggemar di San Siro, namun membantu tim meraih kemenangan adalah yang paling penting. Genoa bermain sangat bagus dan mereka mampu meraih banyak poin musim ini. Kami seharusnya bisa menghindari kebobolan, tetapi yang terpenting adalah mendapatkan 3 poin. Sekarang kami harus fokus menghadapi Bologna, dan kami harus pergi ke sana dengan memiliki rasa lapar untuk membawa pulang 3 poin lagi. Tutup mantan pemain Empoli tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah sepenuhnya mengubah nasibnya di klub dalam waktu 12 bulan. Menurut FC Internews, yang menyoroti bahwa musim semi tahun lalu merupakan pertunjukan yang horor bagi Inter di Serie A. Nerazzurri mengalami performa buruk yang berlangsung di sepanjang bulan Februari, Maret dan April. Puncaknya adalah rentetan kejutan yang membuat Inter hanya meraih 1 poin dari 5 pertandingan. Akibatnya, hal itu pun menimbulkan keraguan terhadap masa depan sang pelatih. Inzaghi hampir selalu menjadi orang pertama yang menerima kritik dalam situasi seperti yang dialami Inter tahun lalu. Mantan pelatih Lazio tersebut pun menghadapi badai kritik seorang diri tanpa menyalahkan pasukannya dan pihak manajemen. Namun saat ini, Inzaghi sama sekali tidak pernah mendapatkan kritik sedikit pun, dikarenakan memang tidak banyak yang bisa dikritik dari penampilan Inter di sepanjang musim. Inzaghi membawa Inter terbang tinggi di puncak klasemen, dan menunjukkan dominasi mutlak, terutama saat menghadapi tim-tim besar di Serie A. Hal itu tentu saja menimbulkan banyak minat transfer terhadap dirinya dari beberapa tim papan atas di Eropa. Akan tetapi, Inter sangat ingin mengunci masa depan sang pelatih dengan memperpanjang kontraknya hingga akhir Juni 2027. Inter ingin menunjukkan kepercayaan mereka pada Inzaghi, untuk memimpin proyek jangka panjang dan membangun sebuah dinasti di klub, meskipun tampak sangat sulit untuk memahaminya pada 1 tahun yang lalu. Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Alexis Sanchez melewati akhir musim ini. Menurut FC Internews, dalam beberapa waktu sang striker sepertinya hanya akan kembali ke Inter untuk 1 musim saja. Pemain berusia 35 tahun itu telah menandatangani kontrak 1 tahun ketika ia bergabung kembali pada musim panas lalu. Performa Sanchez di paruh pertama musim tidak menunjukkan bahwa Inter berniat mempertahankan pemain internasional Chili tersebut. Namun dalam beberapa minggu terakhir hal itu sedikit berubah. Salah satu alasannya adalah Sanchez semakin menunjukkan kualitasnya untuk membantu Inter meraih kemenangan setiap kali diturunkan. Sang striker mencatatkan assist ketika mengalahkan Lecce dan Atalanta untuk mengakhiri penampilannya yang gemilang. Terlebih lagi, laporan menjelaskan bahwa Sanchez telah menunjukkan perubahan sikap. Selama periode pertamanya di Inter, dan terkhusus di musim terakhirnya bersama klub, ada beberapa ketidakpuasan di pihak sang striker mengenai relatif kurangnya menit bermain. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi lagi di kesempatan keduanya saat ini.
Sanchez selalu bersikap tenang dan memahami perannya yang memang bukan sebagai starter otomatis, tetapi sebagai pemain yang dapat memberikan kedalaman tim dan profil serangan yang berbeda. Ketika hal itu mulai terlihat dalam penampilan positif, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, maka bukan suatu hal yang berlebihan jika Inter mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru kepada Sanchez. Inter Milan dilaporkan sangat optimis bahwa Hakan Calhanoglu bisa kembali bugar untuk pertandingan Serie A melawan Bologna pada akhir pekan ini. Menurut Sky Sport Italia, yang mengantisipasi bahwa Calhanoglu dipastikan tidak akan fit untuk pertandingan melawan Genoa pada malam nanti. Calhanoglu telah melewatkan beberapa pertandingan dikarenakan mengalami cedera saat Inter mengalahkan Lecce. Mantan gelandang AC Milan tersebut tidak mengikuti sesi latihan Inter hari ini, mengingat sang pemain harus menyelesaikan program pemulihannya. Seperti diketahui, Inter akan bertandang ke Bologna pada akhir pekan ini, di mana Calhanoglu masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk bisa kembali bugar. Dengan demikian, Calhanoglu kemungkinan besar akan tersedia untuk pertandingan melawan Bologna. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sang gelandang siap menjadi starter di pertandingan itu atau tidak. Mengingat Inter akan menjalani laga penting menghadapi Atletico Madrid di UCL pada laga berikutnya, maka pertandingan melawan Bologna akan menjadi prioritas bagi Calhanoglu untuk kembali pada kebugaran sepenuhnya. Pemilik Inter Milan, Suning Group ingin membangun sebuah dinasti di klub, dan akan mengunci masa depan pelatih Simone Inzaghi beserta para pemain bintang mereka. Menurut FC Internews, Suning bertekad untuk terus menjadi pemilik yang siap membawa Inter meraih kejayaan, baik di Italia maupun di Eropa. Suning saat ini hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap memimpin klub. Perusahaan asal Tiongkok tersebut tampaknya hampir mencapai kesepakatan dengan Oaktree Capital terkait perpanjangan batas waktu pembayaran hutang. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah finansial telah melanda Inter di bawah kepemilikan Suning yang menyebabkan mereka menjual pemain bintang dan menggantinya dengan pemain murah. Namun sebelum pandemi merebak, Suning sejatinya mempunyai visi yang besar serta sangat berambisi dalam melakukan pembelian pemain. Dan sekarang, seiring semakin stabilnya kondisi finansial maka sang pemilik ingin mengembalikan Inter ke jalur yang benar. Oleh sebab itu, Suning ingin Simone Inzaghi terus memimpin timnya untuk menciptakan dinasti baru di Inter. Inzaghi saat ini sedang berada dalam periode emas, dengan membuktikan bahwa klub telah membuat keputusan yang tepat untuk merekrutnya sebagai pengganti Antonio Conte. Kontrak Inzaghi masih berlaku hingga akhir Juni 2025, tetapi Inter telah siap memperpanjang masa baktinya hingga Juni 2027. Selain itu, tidak akan ada lagi penjualan pemain bintang di jendela transfer berikutnya yang bisa menimbulkan trauma bagi sang pelatih dan para penggemar. Tentu saja akan ada transfer masuk dan keluar, namun para pemain yang menjadi tulang punggung dalam tim harus tetap berada di skuad setidaknya selama beberapa tahun ke depan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan kelemahan terbesarnya saat kemenangan atas Atalanta pada pekan lalu. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa kelemahan El Toro dari titik penalti sangat terlihat ketika menghadapi pasukan Gianpiero Gasperini. Seperti diketahui, Lautaro memang menunjukkan banyak aspek positif di laga tersebut, terutama dengan torehan satu golnya ke gawang Atalanta. Selain itu, sang kapten selalu menjadi kunci di jantung serangan Inter dengan pergerakan dan permainan link-up yang ia tunjukkan. Namun El Toro juga melakukan satu kesalahan di laga tersebut dengan kegagalannya mengeksekusi penalti. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi El Toro, di mana sang striker telah 8 kali mengalami kegagalan dari 22 kesempatan bersama Inter. Oleh karena itu, bukanlah sebuah misteri besar mengapa Hakan Calhanoglu menjadi pilihan pertama sebagai eksekutor dari titik putih. Kegagalan penalti El Toro saat menghadapi Atalanta memang tidak berpengaruh besar, mengingat Di Marco berhasil memanfaatkan bola rebound tersebut menjadi gol. Namun bagi El Toro sendiri, hal itu bisa menjadi tren yang bermasalah. Sang kapten ingin menyamai atau melampaui rekor 36 gol milik Ciro Immobile dan Gonzalo Higuain dalam satu musim Serie A. Akan tetapi, efisiensi klinis tentu saja dapat menjadi faktor yang membuat perbedaan dalam hal ini.
Inter Milan dilaporkan bisa menawarkan gelandang Gaetano Oristanio menjadi bagian dari kesepakatan untuk kiper Monza Michele Di Gregorio. Menurut Calciomercato.com, yang mengantisipasi bahwa Monza menginginkan setidaknya 20 juta euro untuk sang kiper, tetapi tawaran pemain beserta uang tunai dapat memikat mereka. Seperti diketahui, Inter sedang mengincar Di Gregorio untuk diproyeksikan sebagai suksesor Jan Sommer dalam jangka panjang. Namun, masalah harga sang kiper telah menjadi rintangan besar bagi La Beniamata. Inter menjual Di Gregorio ke Monza secara permanen pada tahun 2022, tetapi mereka tidak memiliki opsi pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Penampilan mengesankan Di Gregorio di Serie A membuat banderol harganya meningkat secara signifikan, di mana Monza mengharapkan tidak kurang dari 20 juta euro sebagai biaya transfer untuk sang kiper. Namun laporan mencatat bahwa Inter bisa menjajaki kemungkinan tawaran uang tunai plus pemain untuk mendapatkan Di Gregorio. Monza telah memiliki kebiasaan mendatangkan pemain muda dan mengembangkannya selama beberapa musim terakhir. Dengan demikian, mereka tentu terbuka untuk merekrut salah satu talenta muda Inter. Laporan menjelaskan bahwa Oristanio menjadi pemain yang akan dipertimbangkan La Beniamata. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini sedang dipinjamkan ke Cagliari dengan opsi pembelian, tetapi Inter memiliki klausul pembelian kembali jika diaktifkan. Inter Milan berpeluang memecahkan rekor perolehan poin di Serie A yang dibuat Juventus pada musim 2013-2014. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pakar dan penggemar yang mengklaim bahwa ini adalah versi terbaik Inter yang pernah mereka saksikan. Pasukan Simone Inzaghi sudah tancap gas sejak awal tahun 2024, dengan telah memenangkan 11 pertandingan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Gazzetta dello Sport melansir bahwa Inter berpeluang memecahkan rekor poin Juventus, yang mengumpulkan 102 poin di bawah pelatih Antonio Conte. Sejauh ini belum ada klub lain yang berhasil mendekati rekor tersebut di kasta tertinggi Italia. Meskipun mencapai angka 3 digit tampak seperti utopia pada beberapa bulan lalu, namun Inter kini memiliki peluang jika mampu mempertahankan performa fantastis mereka. Laporan mencatat, Juventus mengoleksi 69 poin setelah 26 pekan pada saat memecahkan rekor tersebut, sama seperti yang diraih Inter saat ini. Dengan demikian, kita akan lihat apakah pasukan Inzaghi dapat mempertahankan performa mereka di tengah jadwal yang padat. Namun dan bagaimanapun, banyak yang memperkirakan Inter akan mengalihkan fokus ke Eropa setelah gelar Scudetto sudah dalam genggaman. Sementara dalam catatan lain, Gazzetta juga mengungkapkan bahwa Inzaghi telah mengukir sejarah sebagai pelatih Inter pertama, yang mencatatkan rata-rata 2,17 poin per laga. Allenatore asal Italia tersebut bergabung dengan Inter pada musim panas 2021, dan kini telah melakoni 145 pertandingan untuk La Beniamata. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti melontarkan banyak pujian untuk Simone Inzaghi dan pasukannya setelah menjalani kampanye yang luar biasa. Seperti yang dilaporkan hari ini, Moratti kembali mengunjungi markas latihan Inter di Appiano Gentile untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Saat berbicara kepada Sky Sport Italia, Moratti juga menyatakan bahwa Lautaro sangat cocok masuk dalam tim peraih treble yang ia miliki. "Saya ucapkan terima kasih atas undangannya," ujar Moratti seperti dilansir FC Internews. "Ini adalah hari yang emosional dan tentu saja merupakan kepulangan untuk saya. Inter adalah sesuatu yang mendasar dan juga menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kami dan juga bagi keluarga besar klub. Saya sangat menikmati Inter musim ini, karena mereka sangat kuat dan juga bermain bagus, serta sangat menyenangkan untuk disaksikan. Ini mungkin Inter terbaik yang pernah ada, namun sulit untuk membuat perbandingan. Lautaro adalah pemain hebat, dan kami juga sudah memiliki Diego Milito, sehingga El Toro mungkin bisa menjadi striker pendukung. Kemudian, sejujurnya saya tidak menyangka Inzaghi akan sebagus ini. Dia melakukannya dengan baik dan semakin berkembang. Senang rasanya memiliki Inzaghi di Inter, mengingat dirinya mampu menjaga keharmonisan tim dan membuat mereka tampil solid. Saya selalu mengatakan bahwa Inter adalah favorit Scudetto musim ini karena mereka sangat superior dan konsisten. Namun mengenai Liga Champions, saya lebih percaya tahayul karena itu lebih sulit.
tutup mantan pemilik Inter tersebut.